Kecurigaan bermunculan setelah polisi mengatakan rumah yang ditempati Ketua KPK Firly Bahuri yang disebut rumah singgah di wilayah Jakarta Selatan ternyata disewa oleh seorang pengusaha bernama Alex Tirta. Namun sekarang pernyataan Firly Bahuri dan Alex Tirta berlawanan. Kita ulas malam ini bersama narasumber Yudi Purnomo, yaitu penyidik KPK tahun 2013-2020. Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam, Terima Mbak. kasih sudah hadir malam hari ini. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi kuasa hukum dari Firly Bahuri, yaitu Ian Iskandar, tapi tidak memberikan respon. Mas Yudi Purnomo, kalau misalnya melihat sekarang, ini pelan-pelan terbuka dan publik kemudian bisa melihat sekarang dan juga menilai sebenarnya. Tapi Mas Yudi, apa kalau misalnya ada beberapa kecurigaan dari publik, tapi dari yang Anda curigai, apa kemungkinan besar yang terjadi di sini? Ya. Karena ada perbedaan pendapat ini. Ya, pertama saya lihat ini kan sebenarnya seperti sebuah kasus yang ditemukan dalam penyidikan dugaan pemerasan ini ya. Ada suatu betul. kasus baru. Pertama, saya melihat bahwa sebenarnya ketika kepolisian menggeledah rumah di Kertanegara nomor 46 ini, Mbak, itu kan penyidik menduga bahwa tempat tersebut diduga disembunyikannya barang bukti. Ya. Kemudian yang kedua, tempat tersebut adalah tempat kejadian perkara. Ya. Adanya pertemuan antara Firly Bahuri dengan SYL, ya, Menteri Pertanian. Namun kemudian ternyata berkembang ya bahwa terkait dengan adanya status ya ketika kita ketahui bahwa pemilik rumah ya itu sudah diperiksa. Ingat loh bahwa pemilik rumah ini kan dia sebenarnya menguasai. Nah, kemudian ketika disewakan kepada orang lain, ya tiba-tiba terjadi perbedaan. Ya, kita publik mengetahui, bahkan dari pihak Pak Firly juga mengakui bahwa itu memang rumah singgah dia gitu ya. Artinya ketika dia istirahat, tentu kan banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Pertama, saya lihat dari harga sewanya seperti apa. Ya, ada 650 juta dari Polda, kemudian juga diakui oleh Pak Alex Tirta ya dalam keterangan kemarin, tapi kalau dari pihak Firly mengatakan 100. Tentu kan ada logika kok bisa 100 di rumah yang ada di Kertanegara. Kemudian yang kedua, bagaimana prosesnya? Ya, kalau prosesnya ini juga yang menarik gitu. Kenapa Pak Alex ya mengatakan bahwa ya dia dulu menyewa, kemudian karena Firly membutuhkan maka berlanjut gitu ya. Tapi uang tetap di Pak Firly. Ya, kalau seperti itu maka gratifikasinya nggak ada ya, karena memang Firly yang membayarkan. Tapi logikanya uang dari mana? Ya, uang dari mana? Kemudian yang ketiga, ternyata dari pihak Pak Firly kan membantah, mulai dari dikatakan bahwa tidak pernah mengenal Pak Alex Tirta, kemudian pakai agen properti. Justru Mbak ya, dari pengalaman saya ketika saya menjadi penyidik, pembayaran melalui agen properti itu biasanya transfer. Jelas dokumennya, kemudian harganya berapa. Dan itu berarti mudah sekali melacaknya ya, polisi mudah sekali melacaknya. Betul. Dan ketika misalnya penyidik ya ternyata mulai masuk ke ranah status dari sewa itu, berarti ada suatu kasus yang baru. Yang artinya pengembangan dari dua kasus sebelumnya, yaitu dugaan pemerasan sama adanya dugaan pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara. Dan menurut saya ini akan menjadi penambah sangkaan yang berlapis gitu terkait dengan kasus ini. Tapi bagaimanapun kan ini memang masih dugaan, memang ini juga masih dalam proses terus di kepolisian gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang proses yang sekarang berlangsung, Mas Yudi, ini sudah berlangsung lama. Syahrul Yassin Limpo itu kurang lebih sudah 3 pekan sekarang ditahan. Gitu ya, tapi kita masih melihat kasus yang membelit ketua KPK masih seolah-olah ya baru periksa saksi, semuanya status saksi kanan kiri gitu. Jadi sebenarnya publik itu sekarang juga masih bertanya-tanya, ini beneran serius atau tidak sebenarnya memeriksanya? Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau dari pengalaman saya, kacamata penyidik ya, saya melihat bahwa memang Polda Metro Jaya ya ingin mendapatkan bukti yang sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Kemudian kedua ya tentu prosedural, profesionalitas mereka kedepankan. Kita bisa melihat dari mana Pak Firly mereka panggil, mereka periksa. Ya, kemudian untuk pertama kalinya kemarin setelah ditahan, Pak SYL bersama dengan Pak Hatta kan diperiksa. Dan saya menduga bahwa pemeriksaan kemarin itu kan hanya tambahan. Dari mana keterangan-keterangan didapatkan? Pertama, bahwa ingin mendapatkan keterangan kronologis yang sebenarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, adanya keterangan-keterangan saksi lain. Ya. Kemudian yang ketiga,
ada bukti-bukti baru misalnya didapatkan dari penggeledahan. Jadi kemarin itu kita lihat hanya 5 jam ya, kalau tidak salah. Jadi itu tidak banyak berarti pertanyaannya. Artinya sebenarnya ini tinggal mengkerucut. Kita tahu bahwa penyidikan itu yang ada di kepolisian dan KPK berbeda. Kalau di KPK ketika saya dulu sudah masuk penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Kalau sekarang penyidikan yang ada di Polri itu guna menemukan tersangka sebagai ujung dari penyidikan. Nah, kalau saya lihat bahwa kalau untuk misalnya 2 alat bukti yang cukup sebenarnya sudah tercukupi ya, tapi saya pikir Polda pengen supaya tidak ada celah lah di situ. Kita lihat supaya pertama supaya tidak ada challenge misalnya apa ada yang janggal kah, kemudian nanti dipraper walaupun memang haknya. Kemudian yang ketiga saya lihat bahwa siapa tahu ketika semua sudah terkumpul kemudian tapi tersangka itu tinggal dilimpah saja. Itu kan bagian dari strategi penyidik karena yang paling paham materialnya adalah penyidik, seperti itu Mbak. Yang paling paham ada penyidik. Tapi sekarang begini, kalau misalnya sekarang kemudian publik kemudian juga melihat setelah kasus ini mencuat ya, ada rumah singgah dan lain sebagainya. Apakah itu hal-hal yang lazim? Ya, itu yang menarik bagi saya Mbak ya. Karena misalnya kenapa harus punya rumah sewa di Kertanegara, itu yang pertama. Bagaimana dengan katakanlah komisioner KPK sebelum-sebelumnya? Nggak ada. Mungkin Anda bisa ceritakan. Saya nggak pernah menemukan ada komisioner lain seperti itu. Kalaupun mereka mau beristirahat ya, mereka beristirahat di ruangan mereka gitu kan. Dan itu ada tempatnya? Ada tempatnya, karena kan ruangan mereka besar seperti itu. Itu yang tentu jadi pertanyaan juga, ngapain sih? Kemudian kita bisa lihat bagaimana pimpinan lain begitu keluar diperiksa oleh Dewas yang mengatakan tidak tahu. Ya kan, terkait dengan rumah singgah itu gitu. Kemudian jarak antara rumah Pak Firly dengan Bekasi yang Galaksi itu kan nggak begitu jauh, apalagi kan dia dikawal gitu ya. Tentu lebih cepat lah sampainya. Jadi ini yang menarik dan ini yang menurut saya akan dibongkar oleh Polda Metro Jaya. Dan menurut saya bahwa cara untuk membongkarnya tadi pertama telusuri uangnya, follow the money, uang bayar dari siapa, di mana, aliran rekeningnya, ya kan, kemudian saksi-saksi memperkuat, termasuk siapa aja yang tahu tentang rumah singgah tersebut, ya, misalnya Pak Firly sendiri ataupun ajudannya, ya kan, ataupun orang-orang yang dekat di situ, termasuk siapa, mungkin ada tukang kebun juga di situ, ya, semua bisa diperiksa siapa sebenarnya yang untuk membongkar ya keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang benar ya terkait dengan rumah tersebut. Karena kan tadi sebenarnya 2 hal yang bertentangan yang ada di media ini kan itu bukan dalam ranah hukum ya. Pernyataannya. Iya, pernyataan itu kan bukan yang ada yang bisa dipakai dalam hukum, itu adalah yang ada di BAP. Betul, penyidik. Jadi menurut saya kita tunggu saja apakah ini akan berkembang menjadi misalnya apakah memang ini murni sewa menyewa, apakah mungkin ada dugaan kasus korupsi lainnya, ya memang masih panjang ya jalannya untuk ke sana. Tetapi ya saya lihat ya tadi kejanggalan-kejanggalan ini kan yang membuat masyarakat semakin curiga gitu kan. Betul. Dan kalau bahasa sekarang ya makin lama makin jauh temuan-temuan yang terjadi seperti itu. Oke, Mas Yudi, terakhir saya sebenarnya ingin bertanya soal Dewas KPK berkaitan dengan ini. Apakah masih bergigi untuk melihat kasus ini secara menyeluruh, kemudian betul-betul memberikan porsi pemeriksaan yang rigid kepada Ketua KPK sendiri? Ya, bagi saya bukan lagi saatnya Dewas ya untuk melindungi pimpinan KPK ya. Ini sudah saatnya Dewas untuk ya melindungi KPK-nya, marwahnya KPK. Melindungi Kenapa? KPK-nya. Betul. Kenapa? Karena KPK tetap eksis kok. Pimpinan sekarang kan taruhlah paling lama 1 tahun ke depan. Tapi pimpinan berikutnya kan akan menjadi beban. Itulah ketika saya melihat kemarin Dewas ya melakukan pemeriksaan gitu kan, kemudian Pak Firly berani mangkir dengan mengatakan 8 November, padahal dia hadir main bulu tangkis gitu kan, dan tadi dia hadir dalam acara di KPK. Ini kan maksudnya apa? Ya ketika Dewas mengatakan bahwa kami tidak punya hak paksa dan sebagainya. Memang Dewas itu bukan lembaga pro justisia yang punya hak memanggil, tetapi Dewas itu harusnya tahu bahwa mereka harus dihormati oleh insan KPK. Jadi ketika ada panggilan, ya datang segera mungkin. Namanya pengawas ya? Iya, namanya pengawas gitu kan. Artinya kehormatan Dewas ya dilihat dari bagaimana pimpinan maupun pegawai KPK melihat mereka. Kalau misalnya mengulur-ngulur, ya berarti kan Dewas tidak dihormati gitu kan. Nah, apalagi kita bisa berharap kalau seperti itu Mbak. Tapi saya berharap bahwa sekaranglah saatnya bagi Dewas untuk menyelamatkan KPK
demi pemberantasan korupsi di negeri kita. Ya, mudah-mudahan misi yang sama kemudian didengar oleh mereka yang duduk di Dewas KPK saat ini. Mas Yudi Purnomo, terima kasih malam hari ini sudah bergabung, dan sekali lagi kami sampaikan kami sudah menghubungi kuasa hukum dari Firly Bahuri, Ian Iskandar, tapi tidak memberikan respon. Dan sekarang kita jeda dulu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan menunjuk Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI walaupun baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Informasinya sesaat lagi.